Baik, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk melanjutkan mata kuliah Matematika Rekayasa 2. Untuk membahas tentang eliminasi pada persamaan linear, ya. Textbook yang kita pakai adalah Linear Algebra oleh Gilbert Strang, MIT, ya. Anda bisa baca buku ini, ya, untuk memahami lebih detail, lebih menyeluruh tentang persamaan linear. Ini buku yang sangat bagus dan recommended lah untuk mempelajari persamaan linear, khususnya tentang matriks, ya. Baik, persamaan linear, ya, salah satu problem yang utama, ya, yang utama di dalam persamaan linear adalah how to solve persamaan linear. How to solve linear equation, ya. How to solve linear equation. Nah, misalnya saja, ya, kita ada persamaan X kurang 2Y sama dengan 1, dan persamaan lainnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 11. Berapa X dan berapa Y? Ya, di dalam matematika waktu kita belajar di SMP kan sudah diajarkan, ya. Ya, tentu dengan cara grafis, ya. Cara grafis kita bisa selesaikan. Jika Y-nya 0, X-nya 1. Jika X 0, Y-nya min setengah. Kita hubungkan, ya. Untuk persamaan kedua, Y-nya 0, X-nya 3. 3, ya. 3 lebih, kemudian X-nya 0, Y-nya 5,5, ya. 5,5. Taruhlah di sini. Maka kita hubungkan, ya. Taruh sini 5,5, ya. Ya. Nah, solusinya adalah 3, 1, ya. Perpotongannya. Tiga, 1. Oke. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1. Nah, itu, ya. Kalau kita buat dalam pendekatan vektor, maka kita bisa tulis persamaan ini adalah dalam kombinasi linear X dikali kolom 1, 3 ditambah Y dikali min 2,
2 sama dengan 111 ya. Nah, maka kita akan bisa menggambar vektornya 13 13. Sorry, saya perkecil ya. Satu, tiga, betul. Ini adalah 1, 3, 2, min 2, 2, min 2, 2, ya. Kemudian kita harus mendapatkan resultan 111. Ya, 111. Taruh di sini 111. Maka dengan menggunakan pendekatan kombinasi linear, kita akan bisa tahu berapa kira-kira X dan berapa Y untuk mendapatkan 111. Maka kita bisa gambar ini. Kemudian ini ya. Dapat. Jadi ini dipindahkan vektornya. Ini tetap min 2, 2. Ini diperpanjang menjadi 3, 9 sehingga mendapatkan vektor 111. Artinya vektor 13 ini diperpanjang menjadi 3 kali. Dan ini menjadi tetap 1 kali. Oke, jadi secara vektor juga bisa kita selesaikan. Nah, bagaimana halnya kalau kita menggunakan pendekatan koefisien matriks? Nah, ini yang menjadi bahasan di dalam mata kuliah ini, ya. Koefisien matriks. Maka pada dalam persamaan ini, ya, kita bisa tulis koefisien matriksnya berapa? 1, min 2, 3, 2. Ya, kemudian pada persamaan itu kita harus kalikan dengan X, Y untuk mendapatkan 111. Nah, penyelesaian ini bisa juga kita sebut dengan AX matriks A dikali vektor X untuk mendapatkan B. Ya, untuk mendapatkan B. Nah, itu untuk persamaan 2 persamaan. Bagaimana halnya kalau 3 persamaan? Misalnya X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 6. 2X kurang 5Y tambah 2Z sama dengan 4. 6X kurang tambah Z sama dengan 2. Maka kita bisa buat dalam kombinasi linear ya, yaitu satu, 2, 6 ditambah Y 25 min 3 tambah Z 32 1 sama dengan 6, 4, 2. Nah, kita bisa buat juga gambar vektornya ya dalam 3 dimensi. 1, 2, 6 1
2, 6. Kemudian 25 min 3. 2, 5, min 3. Itu dari sini. Kemudian 3, 2, 1. 3, 2, 1. Resultan yang harus dicapai adalah 6, 4, 2. 6, 4, 2. Oke. Nah, dari gambar ini ya kita sudah bisa lihat kira-kira berapa X, berapa Y, dan berapa Z supaya saya dapat 6, 4, 2. Ya. Kebetulan pada persamaan ini vektor 3, 2, 1 berimpit dengan 4, 2. Jadi begitu kita perpanjang 3, 2, 1 sebanyak 2 kali, itu sudah sama dengan resultannya. Sementara ini tidak ada kaitannya ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, ini kita perpanjang 2 kali. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita penggunaan koefisien matriks, maka kita bisa tulis ya 1, 2, 3, 0, 0, 2 ya. Hasilnya sama dengan 6, 4, 2 ya. Jadi hasilnya ini. Ya toh? Ya, jadi 0 dikali 1, 2, 6 ditambah 0 dikali 2, 5, 3 ditambah 2 dikali 3, 2, 1 sama dengan 6, 4, 2. Jadi operasional dari AX sama dengan B itu adalah sebenarnya adalah perkalian kolom ya. Supaya kalian tidak terlalu pusing ya. Kadang perkalian matriks itu sedikit memusingkan kalau saya ya. Apakah kita mau perkalian kolom atau perkalian kolom dengan perkalian baris ya, sama dengan perkalian dot ya, itu bisa. Tapi oke lah, kita pakai perkalian kolom ya. Jadi di dalam perkalian kolom itu AX itu operasionalnya seperti ini. Misalnya A-nya 100, 100, 100, kita kalikan dengan kolom 4, 5, 6. Kalau kita pakai perkalian kolom, 4 dikali 1, 1, 1 ditambah 5 dikali 0, 0, 0 ditambah 6 dikali 0, 0, 0 menjadi 4, 4, 4 ya. Misalnya kita pakai juga perkalian matriks identitas dikali X 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kali 4, 5, 6 menjadi 4, 5, 6 itu sendiri ya. Kalau matriks identity 4 dikali 1, 0, 0 ya, menjadi 4, 0, 0 ditambah 5 dikali 0, 1, 0 menjadi 0, 5, 0 ditambah 6 dikali 0, 0, 1 menjadi 0, 0, 6. Jadi 4, 0, 0 ditambah 0, 5, 0 ditambah 0, 0, 6 menjadi 4, 5, 6. Nah, kita masuk ke matriks. Jadi cara untuk menyelesaikan persamaan linear selain geometri, selain dengan koefisien matriks, kita juga menggunakan pendekatan eliminasi. Yang mana eliminasi ini tujuannya adalah untuk mendapatkan upper triangular matriks. Matriks upper triangular ya. Jadi misalnya saja ya, persamaan X dikurang 2Y sama dengan 1, kemudian
3x ditambah 2y sama dengan 11. Kalau eliminasi ya gampang ya. Kita kalikan baris pertama, kemudian kita perkurangkan dengan baris kedua, sehingga x-nya menjadi 0. Ya, jadi ini kita kalikan 3 kali menjadi 3x 6y sama dengan 3, kemudian kita perkurangkan dengan baris kedua menjadi 0x tambah 8y dengan 8. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan triangular. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. X tadi x kurang ya. Saya lanjut dulu. Jadi x y sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 3 ya. Nah, kalau untuk mendapatkan triangular, upper triangular ya, x dikurang 2y sama dengan 1, kemudian 3x ditambah 2y sama dengan 11. Ya, kalau saya kalikan 3 baris pertama, saya kalikan 3, kemudian saya perkurangkan, saya ubah baris kedua, saya perkurangkan dengan baris kedua. Jadi ini saya kali 3 ya. 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya. 2 dikurang min 6 sama dengan 8. 11 dikurang 3 sama dengan 8. Jadi saya tulis ulang. X dikurang 2y sama dengan 1. 0x ditambah 8y sama dengan 8. Ini yang disebut dengan upper triangular ya. Upper triangular itu di dalam matriks ya, atau kalau 3 kali 3 nah ini ya, ini matriks. Oke. Nah, tentu kita harus pahami juga bahwa tidak semua persamaan linear itu bisa didapatkan penyelesaiannya atau didapatkan solusinya. Ya. Tidak semua. Oke, ya. Misalnya saja ya, persamaan Misalnya saja persamaan x dikurang 2y sama dengan 1. 3x dikurang 6y sama dengan 11. Ya. Kalau kita eliminasi, baris pertama saya kalikan 3 kemudian diperkurangkan dengan baris kedua. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Min 6. Ya. Dikurang min 6 sama dengan 0 sama dengan 8. Nah, pada kasus ini tidak akan mungkin dapat penyelesaiannya atau failure ya. No solusi. Kenapa? Karena kita lihat secara grafis juga memang tidak berpotongan. Ya. Ini adalah x kurang 2y sama dengan 1. Sementara ini adalah 3x kurang 6y sama dengan 11. Jadi tidak ada solusinya. Nah, tetapi pada persamaan yang lain misalnya saja misalnya persamaannya 0x ditambah 2y sama dengan 4. 3x
dikurang 2Y sama dengan 5. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada penyelesaiannya? Ya ada, ya. Sepanjang kita switch kita tukar supaya dia mendapatkan upper triangular, ya. Kita switch sehingga menjadi 3X kurang 2Y sama dengan 5. 0X ditambah 2Y sama dengan 4. Ya. Nah. Hal yang lain misalnya X kurang 2Y sama dengan 1. 3X kurang 6Y sama dengan 3. Ini apakah ada penyelesaiannya? Misalnya kita kalikan 2, ya, persamaan 2. Itu menjadi X, kita kalikan 2 persamaan 1. Kita perkurangkan dan persamaan kedua, kita dapatkan 2Y sama dengan 1. Ya. Ini ada penyelesaiannya kan? Oke. Sekarang saya masuk ke penyelesaian untuk 3 persamaan, ya. Persamaan, sorry, kita bahas dulu sedikit ini. Jadi ini 3. Ada persamaan nggak ini? Saya kalikan 3 ini, ya. 3 dikali 6 dan 3, ada enggak? Ya, tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi ini termasuk 0Y sama dengan 0. Ini termasuk no solution, ya. Atau matriks ini sebut matriks singular. Jadi kalau matriks untuk didapatkan penyelesaiannya harus non singular, ya, non singular. Kalau dia singular, dia tidak akan dapat penyelesaian. Baik, kita expand sedikit materinya. Kalau untuk persamaan 3 persamaan, ya, dengan tetap menggunakan eliminasi. Misalnya saja X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2, ya. 2 3X ditambah 8Y tambah Z sama dengan 12. 4Y ditambah Z sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya ini kita tulis 1 kita gunakan koefisien matriks, ya. 1 2 1 3 8 1 0 4 1. Nah, kita lihat baris pertama, kolom pertama sebagai pivot, ya. Ini adalah pivot, acuan, ya, pivot. Nah, untuk mendapatkan triangular matrix, upper triangular, maka ini harus 0. Nah, kita satu-satu dulu. Nah, untuk baris kedua, kolom pertama, ya, kita nolkan dari pivot. Pivotnya dikali 3, kemudian diperkurangkan dengan baris kedua. Ya, maka kita bisa
tulis 121, 1 dikali 3, 3, 3 dikurang 3, 0, dikali 3, 6, 8 kurang 6, 2, 1 dikurang 3, min 2. Ya, ini tetap 41. Kemudian kita pindah ke pivot kedua. Ya, pivot kedua kita mau selesaikan yang baris ketiga. Jadi 1, 2, 1, 0, 2, min 2, kemudian berapa dikali ini sama dengan 0. Ya, pivot kedua. Jadi 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 4, 0. 2 dikali min 2, min 4. 1 dikurang min 4. 1 dikurang min 4 sama dengan 5 ya. Nah, dengan demikian kita sudah dapatkan triangular matrix. Nah, harus saya jelaskan di sini bahwa pivot itu tidak boleh 0 ya. Pivot tidak boleh 0. Kalau dalam satu kasus Anda mendapatkan pivot sama dengan 0 pada baris kedua, sedangkan pada baris ketiga tidak 0, ya, maka Anda switch, tukar, ya. Yang penting pivotnya tidak boleh 0. Oke. Nah, kalau kita lihat persamaan ini kita sudah bisa selesaikan ya. Oke. Jadi kita tulis ulang, kita masukkan, kita pakai augmented matrix. Kita ulang. Tadi berapa? 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4, 1. Augmentednya berapa? 2, 12, 2. Kemudian ini pivot. 2, 1, 2. Ini menjadi 0, 2, min 2. Berapa ini? 6 ya. Jadi 0, 10 kan? Ya. 2 dikurang min 12 ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ini, maka kita sudah bisa menyelesaikannya dengan back calculation ya. Di mana 5Z sama dengan min 10, dimulai dari bawah. Kemudian 2Y kurang 2Z sama dengan 6. Kemudian X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Maka Z-nya berapa? 2 min 2 ya. Y-nya Z min 2 menjadi 4, maka Y-nya menjadi 1. Maka X-nya menjadi ini 1, 2, kurang min 2, maka X-nya menjadi 0, X-nya menjadi 2, untuk sama dengan 2. Nah, itu cara yang eliminasi, yang mana itu mirip dengan apa yang kita katakan sebagai metode Gauss ya, metode Gauss. Nah, kalau kita sederhanakan, terkadang kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan dengan pendekatan
permutasi matriks dan perubahan matriks. Contoh misalnya yang tadi ya, masih kita gunakan yang tadi. Misalnya yang tadi itu berapa ya? Matriksnya 1 2 1 3 8 1 0 4 1. Ya toh? Nah, bagaimana caranya? Tadi perubahan pertamanya berapa? 02 min 2 ya. 02 1 2 1 02 min 2. Ini perubahan pertama ya. Kemudian perubahan keduanya nih. Perubahan pertama dulu. 041. Oke. Nah, ini matriks A. Untuk mencapai upper triangular itu kita menggunakan permutasi matriks dan juga perubahan matriks. Nah, kalau kita lihat jika matriks A 1 2 1 3 8 1 0 4 1 untuk menjadi matriks di sebelah kanan sama dengan 1 2 1 0 2 min 2 dan 0 4 1, berapa matriks pengalinya? Kalau kita pasang ya, ini sama tetap ya, baris pertama tetap berarti 1 0 0, kemudian baris ketiga tetap 041 dan 041 berarti 0 0 1. Cuma baris kedua yang berubah. Kenapa berubah? Berubahnya adalah adalah 3 baris pertama harus dikalikan baris pertama harus dikalikan 3, kemudian dikurangkan dengan 1 baris pertama ya. Jadi dikurangkan baris 1 baris kedua, jadi baris pertama dikalikan 3 min 3 ya, supaya dia 0 ya toh, supaya dia 0 ini, maka baris pertama harus dikalikan min 3, kemudian diperkurangkan dengan 1 baris kedua, sementara baris ketiga tetap. Jadi kalau you pasang, sama enggak? 1 dikali 121 ditambah 0 dikali 381 ditambah 0 dikali 041 sama dengan 121. Min 3 dikali 121 menjadi min 3, min 6, dan min 3 ditambah 381 menjadi min 3 ditambah 30, min 6 ditambah 82, min 3 ditambah 1, min 2. Sementara baris ketiga 0, 0, 0, 1, 0, 4, 1. Oke. Nah, ini disebut dengan entry-nya tadi, entry adalah baris kedua kolom pertama, atau dia mengubah antara baris pertama dan baris kedua. Nah, untuk kemudian tahapan keduanya yang mana? Yang ini ya. Ya, tahapan kedua kita harus mencapai 121 02 min 2 005 dari 121 02 min 2 041 dikalikan berapa? Tetap baris pertama tetap berarti 100, baris kedua tetap berarti 010. Yang berubah adalah baris ketiga. Bagaimana caranya? Baris ketiga itu adalah you kalikan baris kedua dengan min 2, kemudian dikurangkan dengan baris ketiga. Ya. Nah, supaya jelas ya. Baris pertama ini adalah, tahapan kedua adalah baris
row 3 dikurang dengan ditambah dengan min 2 row kedua. Nah, jadi min 2 row kedua dikali dengan diperkurangkan dengan row ketiga. Coba aja tes ya. 1, 0, 0, 0, min 2 ditambah 0, min 2 dikali 0, 2, min 2 ditambah dengan 0, 4, 1 menjadi 0, 5, 5. Sementara yang tahapan pertama tadi berapa? Tahapan pertama, kita tidak lupa. Tahapan pertama tadi, adalah 3 kali row 1 dikurang row 2. Oke. Nah, kalau kita gambar dari persamaan dari matriks ini kita bisa dapatkan bahwa untuk mendapatkan upper triangular, maka tahapannya adalah ini elemen 32 ya. Maka tahapan pertama adalah E21 dikali A. Baru tahapan kedua E32 atau E32 31 kali dengan dikali A sama dengan upper triangular. Ya. Oke. Nah, kalau kita E32 dikali E31, E21, satu nol nol 0110 0 min 2 1 100 min 3 10 001 ya. Di sana berapa? 100 min 3 10 100 0 min 310 0. Oke. Kemudian 0 min 310 min 6 2 0 ditambah 6 2 1 ya. Jadi min 6 2 0 ditambah dengan 001 menjadi 6 2 1. Oke. Jadi tugas yang saya berikan yang lalu itu Anda harus menyelesaikan dengan metode Cramer, inverse, dan Gauss ya. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah metode Gauss, sedangkan untuk Cramer dan inverse Anda bisa
baca sendiri di buku. Saya rasa itu sangat mudah ya. Tapi paling tidak untuk hari ini Anda bisa lihat filosofi dasarnya ya, filosofi dasarnya. Nah, kembali ke penyelesaian dan eliminasi, maka kita harus lihat kembali contoh yang lain ya. Contoh yang lain adalah penggunaan matriks eliminasi atau matriks perubahan dan matriks permutasi. Nah, contoh matriks permutasi ya, contoh matriks permutasi. Misalnya saja ya, matriks A, B, C, D. Kita mau ubah susunannya menjadi CD, AB. Maka kita kalikan dengan apa ini? 0,1 ya. 0 dikali AB ditambah 1 dikali CD menjadi CD. Sedangkan untuk yang di bawah 1 dikali AB ditambah 0 dikali CD menjadi AB. Nah, ini disebut dengan permutasi matriks. Ya, misalnya saja yang mau ubah AB ke CD dikalikan apa menjadi BA, kolomnya berubah ya, bukan barisnya. Yang mana AB CD menjadi BD BA DC. Jadi kita kalikan dengan 0, 1. AB A dikali 0, 1 ditambah B dikali 1, 0 menjadi 0 A ditambah dengan B 0 menjadi BA. C D dikali 01 menjadi C dikali 01 menjadi 0C ditambah dengan D0 menjadi DC. Jadi ini menjadi permutasi. Kalau ini untuk baris, kalau ini untuk kolom, perubahan kolom. Nah, contoh penggunaan permutasi dan perubahannya misalnya saja persamaannya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 1, 4X ditambah 8Y tambah 9Z sama dengan 3, kemudian 3Y ditambah 2Z sama dengan 1. Nah, kita langsung saja pakai augmented matrix ya. Augmented matrix. Misalnya tadi 1, 140, 283, 292. Sorry, augmented matrix 131. Oke, nah kita pakai yang perubahan dulu ya, karena yang kita mau ubah adalah kita harus dapatkan upper triangular toh. Oke. Jadi upper triangularnya 1, 2, 2, 1. Untuk pertama baris kedua dulu, 3, 0, 3, 2 tidak berubah, baris ketiga. Yang harus berubah adalah baris kedua. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya baris kedua 4 itu menjadi 0? Maka kita dikalikan dengan
baris pertama tidak berubah, baris kedua juga tidak, baris ketiga tidak berubah, yang kedua baris kedua supaya 0. Jadi 0 di sini maka harus dikalikan dengan min 4. Ya. Jadi min 4 ini 1, ini 0. Jadi min 4 min 8 dan min 8 ditambah dengan 48889 itu menjadi 0. Ini tadi berapa? Min 4 min 8 ditambah 8, 0. Ya, kemudian min 4 dikali 2 min 8 tambah 9 menjadi 1. Kemudian min 4 ditambah 3 menjadi min 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini untuk mencapai upper triangular maka kita harus switch. Ya. Ini sudah mulai kelihatan, kita harus switch. Switchnya harus mencapai 122. Ini harusnya 0332 ya. Dan 001. Oke. Maka bagaimana caranya? Ya, kita harus kalikan dengan kombinasi matriks permutasi. Ya. Sorry. Berapa tadi? 122 00103 2. Bagaimana caranya? Yang tidak berubah baris pertama 100. Antara baris kedua dengan baris ketiga harus switch. Ya. Maka kita gunakan ya 0 dikali 1220 ditambah ini 0 ditambah dengan 032 menjadi 032 0 1 001 ditambah 0 dikali 0300 jadi 032. Maka ini adalah permutasi ya. Jadi ini adalah permutasi 32. Dia men-switch antara baris ketiga dan baris kedua. Sementara yang ini adalah exchange baris kedua dan baris kedua dan 1. Maka kita bisa tulis di sini untuk mencapai upper triangular, maka matriks A dikali dengan E21 baru dikali dengan P32 atau P32 kali dengan A sama dengan 0 ya, dimana 1 0 0 0 0 1 0 1 0 dengan 1 0 0 min 4 1 0 0 1 itu menjadi 1 0 0 0 1 min 4 1 0 dikali A sama dengan U ya. Nah itu saya rasa cukup untuk hari ini.
Pertemuan berikutnya saya akan jelaskan tentang perkalian matriks dan matriks inverse. Oke, saya rasa cukup.